Bayangkan sebuah badai besar, hingga mampu mencabut pohon yang besar. Air hujan turun dengan suara yang mengerikan. Banjir menyapu ratusan bahkan ribuan bangunan. Suasananya sangat gelap mencekam, dan sejauh mata memandang hanya ada air. Dan ada sebuah bahtera di atasnya. Jelas sekali terlihat bahwa bahtera tersebut adalah buatan pengrajin kayu yang andal. Tapi apakah bahtera tersebut mampu menyelamatkan penumpangnya di tengah badai? Tidak. Yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah keyakinan dan kasih Allah dalam hati mereka. Siapakah nahkoda bahtera tersebut? Nabi Nuh alaihissalam yang hidup lebih dari 950 tahun. Orang yang tinggi dan berjanggut panjang ini menatap jauh ke depan, yakin bahwa beliau akan selamat dari badai besar tersebut. Dan 80 orang pengikutnya senantiasa berdoa pada Allah dalam banjir besar tersebut. Bahtera tersebut tidak hanya diisi oleh manusia, tapi juga berbagai hewan dan tumbuhan yang berpasang-pasangan. Semua makhluk hidup di bahtera tersebut menanti surutnya banjir. Al-Quran menyebutkan tentang banjir tersebut. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Nabi Nuh alaihissalam teringat putranya yang meninggal sambil berkeringat menyetir bahtera. Dia merasakan sedih di hatinya. Dia ingat memanggil-manggil putranya. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Surat Hud ayat 42. Namun, dia tetap menentang semua saran yang diberikan. Dia menentang ayahnya. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah," kata putranya. Nabi Nuh alaihissalam sedih atas kematian putranya sebagai orang kafir. Dan kata-kata terakhir untuk putranya adalah, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Sebelum Nabi Nuh alaihissalam menyelesaikan ucapannya, gelombang besar datang dan menyeret putranya. Jadi, dia dihukum di dunia ini atas keras kepalanya dan kekafirannya. Juga karena menuruti setan dan egonya. Kejadian tersebut yang kita baca di surat Hud dalam kitab suci kita menjadi sumber pembelajaran yang diajarkan di banyak penjuru dunia. Pengabdiannya selama 950 tahun menyerukan umatnya agar beriman kepada Allah. Dan kisah banjir bandang diceritakan dari Skandinavia hingga Australia. Dari suku Inka hingga Indian dalam kisah berbagai bangsa. Disebutkan di buku-buku keagamaan. Menjadi topik berbagai cerita dan film. Berdasarkan sebuah penjelasan, arti dari nama Nabi Nuh alaihissalam adalah selalu menangis untuk Allah karena takut kepada Allah. Itulah arti namanya. Dikisahkan Nabi Nuh alaihissalam lahir di negeri yang makmur antara sungai Efrat dan Tigris. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan Nabi Syits alaihissalam yang merupakan salah satu anak dari Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Kehidupannya terkenal dalam Al-Quran atas perjuangannya untuk tauhid terhadap umatnya, bahtera yang dia buat, dan air bah. Beliau dikenal sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi, yang artinya salah satu Rasul peringkat tertinggi, salah satu Rasul dengan tekad yang kuat. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh alaihissalam yang dikirimkan kepada umatnya sebagai seorang Rasul, menyerukan mereka untuk beriman pada keesaan Allah dan mematuhi perintahnya hingga akhir hidupnya. Beliau mengajak semua orang kepada tauhid. Dan disebutkan pada ayat 59 surat Al-A'raf. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Bayangkan tentang masyarakat itu, kekayaan yang melimpah, tanah subur yang tiada habisnya, dan kelalaian yang mendalam pada diri mereka.
Mari kita bicarakan sedikit tentang kesulitan Nabi Nuh alaihissalam terhadap umatnya. Selama masa Nabi Adam alaihissalam, bumi menjadi penuh dengan kehidupan karena manusia mulai bereproduksi. Setelah Nabi Idris alaihissalam, manusia menyembah Allah dengan mengikuti syariat, dan mereka berusaha mengikuti ajaran ulama yang benar. Tapi kita semua mudah lalai. Ketika ulama perlahan meninggal, manusia jatuh dalam kegelapan. Setan masuk ke pikiran manusia dan menghasut mereka untuk membuat patung para ulama untuk menghormati mereka. Namun lambat laun patung-patung itu disembah. Berhala pertama muncul. Berikut isi dari surat Nuh ayat 23. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'u, dan Nasr. Surat Nuh ayat 23. Maka untuk pertama kalinya di dunia, orang-orang mulai menyembah dewa-dewa selain Allah, dan menganggapnya setara dengannya. Mereka yang dimanjakan oleh kekayaan dan kesejahteraan di tanah mereka, mulai melakukan semua dosa secara terbuka sambil saling mendukung satu sama lain. Orang-orang kaya tiada batas dalam kemewahan dan hiburan. Meskipun dengan semua kekayaan dan kemewahan ini, para orang kaya tidak menolong yang miskin. Terlebih lagi mereka mengancam akan menyerang Nabi Nuh alaihissalam. Di tengah kekacauan tersebut, Nabi Nuh alaihissalam berseru pada umatnya tentang Allah siang dan malam. Beliau mengatakan pada mereka bahwa berhala yang mereka anggap Tuhan tidak berguna. Beliau tidak meminta imbalan apapun dari mereka karena menyerukan keesaan Allah. Beliau hanya menyerukan perintah Allah pada mereka dan selalu mengajak. Setelah perjuangan yang lama, beliau berdoa pada Allah saat melihat umatnya tidak berhenti menyembah berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran, dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Surat Nuh ayat 5-7. Nabi Nuh alaihissalam mulai membangun sebuah bahtera di daratan sesuai perintah Allah yang Maha Kuasa. Orang-orang mulai membicarakannya. Mereka mengolok-olok karena membuat bahtera di wilayah terapi daratan. Mereka menertawakannya. Di sini tidak ada laut, di mana bahtera tersebut akan berlayar. Mereka terus mengatakan ucapan seperti itu. Namun Nabi Nuh alaihissalam terus membuat bahtera. Para tetua dari sukunya terus mentertawakannya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Surat Hud ayat 38. Mereka tidak terima bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul Allah, serta tidak memahami bahwa Allah memerintahkannya untuk membangun bahtera. Nabi Nuh alaihissalam tidak peduli cemoohan mereka. Beliau terus membangun bahteranya dengan sangat sabar, dengan memanfaatkan keterampilan kayu yang beliau miliki dengan baik. Dan akhirnya pembuatan bahtera itu pun selesai. Allah yang Maha Kuasa memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam membawa semua pengikutnya ke dalam bahtera. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membawa setiap pasang hewan di sana dan menyuruhnya agar tidak kasihan kepada umatnya. Nabi Nuh alaihissalam sebenarnya bersedih atas mereka. Namun beliau membangun bahtera atas perintah Allah. Dan hujan mulai turun. Air mulai naik. Nabi Nuh alaihissalam tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak naik ke bahtera dan memperingati mereka untuk terakhir kalinya. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya. Dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Hud ayat 41. Mereka para kafir tetap tidak menuruti. Mereka tenggelam dalam banjir. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlayar di antara gelombang besar. Pada hari turunnya air bah, seolah seperti langit terbelah dan bumi meledak. Mata air muncul dari seluruh penjuru bumi. Gelombangnya sangat besar, bahkan lebih tinggi dari gunung. Air naik beberapa meter di muara. Semua berhala, kuil, lading, rumah para kafir, dan tempat hiburan tenggelam bersama mereka. Semua sungai Tigris dan Eufrat tenggelam dalam air. Air mengguncang bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Para pengikutnya melihat melalui jendela bahtera
Air menenggelamkan kota kebanggaan mereka dan kehancuran orang-orang yang sombong dan keji. Mereka yang ada di bahtera Nabi Nuh alaihissalam selamat dari air bah. Apakah banjir bandang ini melanda seluruh bumi atau hanya wilayah tertentu? Terdapat narasi yang berbeda tentang itu. Beberapa cendekiawan yakin bahwa air menutupi seluruh penjuru bumi. Namun beberapa lainnya yakin bahwa banjir hanya terjadi di wilayah tempat umat Nabi Nuh alaihissalam berada. Namun jika permasalahannya adalah kekuasaan Allah, Tuhan seluruh dunia dan seluruh isinya, dan saat kita bicara tentang keajaiban, tidak masalah apakah terjadi di seluruh dunia atau di wilayah kecil. Keduanya mungkin terjadi. Yang terpenting adalah pelajaran yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Akhirnya banjir surut. Atas perintah Allah, bumi menyurutkan airnya dan langit berhenti menurunkan hujan. Bahtera berlabuh di daerah bernama Judi. Para pengikutnya turun dengan aman di tanah yang subur. Karena mereka percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam dan keesaan Allah. Lagi pula, apakah Allah pernah mengabaikan mereka yang menyembahnya? Mereka yang tidak percaya pada Nabi Nuh alaihissalam musnah atas kekafiran, dosa, dan kesombongan mereka. Semua orang membuat pilihan mereka atas kehendak mereka sendiri dan menyelesaikan ujian. Dan tentu saja masih ada kita yang ujiannya belum berakhir. Kita juga membuat pilihan atas kehendak kita sendiri. Beberapa dari kita mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang lain berpaling darinya. Beberapa dari kita mengambil hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sementara lainnya hanya menganggap hal ini sebagai kisah masa lalu dan mengabaikannya. Namun cepat atau lambat, ujian kita dalam bahtera dunia yang berlayar di lautan angkasa ini akan berakhir. Mungkin kita tidak akan menghadapi kejadian seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam, namun kematian pasti akan datang menghampiri kita. Tidak ada dari kita yang akan hidup lebih dari 100 tahun. Dan ketika tiba saatnya kematian, keyakinan kita pada Allah dan kepatuhan pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyelamatkan kita. Pertanyaannya adalah, akankah kita menjadi seperti mereka yang percaya pada Nabi Nuh alaihissalam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah kita menjadi seperti mereka yang tenggelam dalam banjir? Bukankah ini waktunya untuk berpikir dan merenungkan bagaimana kita menjalani hidup ini? Assalamualaikum saudara-saudaraku. 98% penonton kita termasuk video ini belum mensubscribe channel ini. Seperti yang kalian tahu, kita adalah sebuah organisasi non-profit dan kami tidak memonetize video-video kami. Jadi satu-satunya alasan kami meminta kalian untuk mensubscribe adalah untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin terasa tidak berpengaruh, tapi insya Allah mungkin bisa menjadi sarana petunjuk untuk banyak orang. Nah, silakan klik tombol subscribe dan mari berjalan bersama menuju keabadian.